Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur kebaktian umum pertama dapat kita adakan kembali, sekalipun melalui media online. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudaraku, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-53. Mari kita bersyukur karena Gereja Kristen Kalam Kudus Malang telah memenuhi panggilan Tuhan untuk menginjili, memuridkan, dan menggembalakan kawanan domba Allah, yaitu jemaat yang dikasihinya. Mari kita berkata seperti pemazmur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita pujikan Yesus Sang Raja Gereja. Surga, kuasa hormat berilah kepadanya. Pak Gembala, Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus, selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku.
Bapa yang di surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Sekian puluh tahun Tuhan sudah memimpin gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami. Tak sekalipun kami kekurangan. Tak sekalipun kami ditinggalkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau gereja kami ada sebagaimana adanya sampai hari ini. Ya Tuhan, sebagai pribadi, sebagai jemaat, acap kali kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mendukakan hati Tuhan. Kami tidak taat kepada Tuhan. Acap kali kami gagal ya Tuhan. Ampunilah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk kembali melangkah dengan kehidupan yang baru. Kembali berjalan lebih tekun, lebih setia, dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan bersandar pada kasih karunia Allah, hendaknya iman kita semakin teguh kepadanya. Iman yang kita ikrarkan bersama dengan seluruh kawanan domba Allah di seluruh dunia ini dan di sepanjang masa. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Gereja kita telah berjalan dan berpengalaman bersama Tuhan selama 53 tahun. Bagaikan kawanan domba, kita telah berjalan melewati padang belantara. Kita telah berjalan melewati hutan yang gelap, jalan terjal atau berbatu. Namun kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita tidak tersesat ataupun kekurangan selama kita berjalan bersama dengan Gembala Agung kita. Mari sebagai kawanan domba Allah, kita tetap setia mengikuti langkah Gembala kita, Tuhan Yesus. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan
gereja kita bisa ada, berdiri teguh sampai saat ini. Itu bukan karena kekuatan dan kemampuan yang bisa kita banggakan, tetapi semua adalah karena anugerah Allah Tritunggal yang menyertai dan memimpin. Sebab itu mari kita berikan cinta kita, hormat, sujud, dan syukur kita kepadanya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkanmu. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkanmu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Bersama kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Gindo Manuki. Disilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Hari ini kita bersyukur bersama kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, kebaikannya buat kita, khususnya buat gereja kita. Hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-53 tahun. Kita bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada banyak situasi yang sulit yang pernah kita alami, tetapi Tuhan memimpin kita sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, ini awalnya adalah 2 gereja unit Kalam Kudus yang ada di Kota Malang, yaitu Kalam Kudus Semeru dan juga Kalam Kudus Kasin. Tahun 2009 Kalam Kudus Kasin dan Kalam Kudus Semeru bergabung. Saya ingat sekali pada waktu itu Kalam Kudus Semeru berumur 42 tahun dan Kasin 24 tahun. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan menyatukan 2 gereja ini dan bergandengan tangan melayani sampai dengan hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini bersama-sama kita akan menaikkan syukur dan kita akan belajar firman Tuhan dan kita mau sama-sama belajar untuk memuji Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia dan pertolongan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. 53 tahun segala karya dan kebaikan Tuhan sungguh luar biasa kami rasakan sampai dengan hari ini. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami seluruh jemaat-Mu Tuhan bersatu hati menaikkan pujian dan syukur kepada Engkau, ya Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan yang boleh menyapa dan meneguhkan kami semua lewat firman-Mu. Dan biarlah kami juga boleh terus didorong oleh Tuhan untuk kami boleh hidup bagi Engkau, ya Tuhan. Berkati waktu ini, berkati hamba-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 2 bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan buat kita. Yang pertama dari Mazmur 92, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu nanti disambung dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya akan membaca dari Mazmur 92 terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di layar. Dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Mazmur 92. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dan dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang wanita, seorang ibu tertarik melihat sebuah bunga mawar yang sedang mekar. Dia membayangkan kalau bunga mawar itu ada di tangannya, lalu dia mencium aromanya. Wah, dia membayangkan betapa indahnya dan betapa wanginya bunga mawar itu. Lalu dia mendekati bunga mawar itu dan dia ingin memetiknya. Pelan-pelan dia memegang tangkai dari bunga mawar itu. Tapi tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, dia menyentuh duri dari tangkai bunga mawar itu. Karena dia tidak tahu dan dia merasakan sakit, dia tiba-tiba terkejut dan berteriak, aduh sakit. Lalu dia melihat tangannya dan dia melihat ada sedikit goresan. Sambil menahan rasa sakit dia pergi. Dia tidak jadi memetik bunga mawar itu. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara, bunga mawar itu cantik adanya, indah. Dan kalau dicium, wah wangi. Kita suka dengan aroma bunga mawar. Tetapi dia tidak jadi menikmati keindahan dan menikmati aroma bunga mawar itu. Kenapa? Karena tangannya terluka, tangannya tersakiti. Sehingga dia tidak jadi menikmatinya. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini
Ada hal-hal yang baik yang kita rasakan, yang kita alami. Ada hal-hal yang indah yang kita jalani dalam hidup ini. Dan kita sangat bersuka cita dengan bagian-bagian yang indah itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini juga ada hal-hal yang kita rasa buruk. Kita tidak sukai dan itu membuat kita bergumul sedemikian rupa. Kita tidak suka. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan, saya menggambarkan bahwa bagian yang indah dari hidup kita itu seperti bunga mawar tadi. Wow, indah. Dan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalamnya. Dan pergumulan hidup, bagian-bagian yang sukar, yang membuat kita susah menderita, kita anggap itu seperti duri. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita lebih banyak fokus kepada bagian yang buruk dalam hidup kita. Kita lebih banyak memperhatikan bagian di mana kita merasa bergumul sakit adanya. Kita merasa tersakiti dengan begitu banyak peristiwa dalam hidup ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sehingga kita ini sulit untuk bisa melihat kebaikan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, padahal di dalam sepanjang kehidupan kita ada banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi sekali lagi, karena kita merasakan ada bagian yang sakit dalam hidup kita dan kita berfokus di situ. Sehingga kita tidak bisa melihat dan kita tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan di dalam bagian yang lain dari hidup kita. Sekali lagi, padahal dalam hidup kita ini ada banyak hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, saat-saat ini kita mengalami pandemik dan kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Saya sadar itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak bagian dalam hidup kita di mana kita ini juga mengalami kesusahan, kita menderita. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bersama. Mari kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam situasi yang sulit seperti ini. Saya mau mengajak kita, apakah kita bisa tetap melihat ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang besar yang Allah sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Walaupun ini masa pandemik Bapak Ibu Saudara. Saya sadar Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita berada dalam situasi yang sulit. Tapi saya mau mengajak untuk kita bisa bersama-sama melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan pelayanan yang ada di gereja kita ini. Pandemik ini membuat kita pun mengalami pergumulan. Situasinya sangat-sangat drastis berubah Bapak Ibu Saudara. Saya mendapatkan banyak informasi dari Bapak Ibu Saudara dari jemaat. Betapa Bapak Ibu merindukan bisa datang lagi di tempat ini. Bapak Ibu rindu untuk bisa hadir di ruangan ini. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Bersatu hati, bergandengan tangan. Tapi oleh karena COVID ini, pandemik ini, semuanya berubah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara merindukan bisa masuk lagi ke ruangan ini. Beribadah bersama. Dan yang juga Bapak Ibu Saudara tidak kalah pentingnya itu adalah kerinduan untuk bisa kumpul-kumpul dengan saudara seiman. Nah, salah satu bagian yang seru Bapak Ibu Saudara di hari Minggu itu adalah kantin. Ya. Kantin itu tempat yang seru di hari Minggu pagi. Ya, di situ kita bisa makan-makan, ada yang jualan bakso, ada yang jualan nasi kuning, nasi campur, macam-macam lah. Ada banyak yang dijual kalau Minggu pagi. Nah, belum lagi kalau ada komisi-komisi yang bazar di situ jualan, bisa heboh itu. Dan di kantin itu Bapak Ibu Saudara kita kumpul. Kita bisa ngobrol bersama, ada yang saling mentraktir, membelikan ini kepada satu yang lain. Bisa ngobrol, bisa saling menguatkan, bisa kenalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kapan kita bisa melakukan itu lagi. Saya tidak tahu kapan kita bisa kumpul lagi, kapan kita bisa berjumpa lagi seperti dulu. Pandemik ini saya tidak tahu kapan selesainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi. Dan setiap Minggu pagi saya kehilangan suasana seperti ini. Kehadiran Bapak Ibu tidak ada di gedung gereja ini, itu sangat-sangat berbeda. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, walaupun situasi ini sulit, saya mau belajar untuk tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan sungguh Bapak Ibu Saudara, saya bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa buat gereja kita ini. Ketika pada bulan Maret kita memutuskan ibadah menjadi online. Sungguh Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ada banyak hal yang kita belum siap untuk lakukan. Tetapi puji Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Ada anak-anak Tuhan, teman-teman kita yang luar biasa langsung bergandengan tangan, mengulurkan tangan, bersatu hati untuk mempersiapkan semua pelayanan ibadah secara online supaya bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Lalu komisi-komisi mulai menata pelayanan. Komisi sekolah minggu mulai mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu di hari Minggu
dan luar biasa bisa berjalan sampai dengan hari ini. Luar biasa kebersamaan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Komisi remaja, pemuda, komisi wanita, komisi usia indah juga sama. Mulai menata diri. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemik ini yang sangat sulit ini, saya bisa melihat anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah pada pagi hari ini, di ibadah ulang tahun gereja kita ini, saya mau mengangkat tema ini. Thank you Lord for your grace. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Saya mau mengajak kita bersama Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah situasi yang sulit ini, untuk kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur yang tadi kita baca, ajakan ini terus diulangi oleh pemazmur ya. Dalam ayat 2 sampai dengan ayat 5. Di situ pemazmur mengulang-ulang dengan kata-kata menaikkan syukur, menyanyikan mazmur, memberitakan kasih setia, bersukacita, bersorak-sorai. Kata-kata itu diulang sebagai sebuah penekanan, ajakan untuk menaikkan pujian dan syukur. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 juga sama, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah pagi hari ini, saya mau mengajak kita menaikkan pujian dan syukur kepada Allah. Oleh karena apa? Pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita. Situasi yang kita hadapi sulit, tetapi kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun di sini ada kata-kata yang berbeda yang digunakan oleh pemazmur, menaikkan syukur, menyanyikan mazmur dan sebagainya, tetapi pesannya sama, yaitu memuji Tuhan oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan dan bersyukur untuk pertolongan-pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang kedua, di sini pemazmur mengatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur dan seterusnya. Adalah baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, adalah baik ketika kita menaikkan pujian dan syukur. Mengapa itu baik? Karena begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaikkan syukur, pujian, bersorak-sorai, memberitakan kasih setia Tuhan, karena kita tahu semuanya itu oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Itu yang disebutkan oleh pemazmur di sini di dalam ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Dalam ayatnya yang kelima juga, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Lalu dalam ayat yang keenam, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di sini pemazmur mau mengajak kita untuk melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika dalam ibadah kita pagi hari ini, kita bersama-sama adalah baik untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, itu betul. Kenapa? Anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa yang sudah menopang kita. Dan kalau Tuhan tidak menopang kita, kita tidak akan pernah bisa mampu. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara dua hal. Satu tentang Allah, di mana Allah berkasih karunia, di mana Allah berintervensi, di mana Allah beranugerah buat kita. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak mampu. Yang kedua dari sisi kita tidak mampu. Kita bisa dimampukan itu oleh karena anugerah Tuhan. Nah begini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita membandingkan ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Misalnya, Bapak Ibu Saudara mungkin suatu ketika mengangkat sebuah kursi yang agak berat, lalu Bapak Ibu agak kesulitan untuk mengangkatnya. Lalu ada orang yang menawarkan diri, boleh saya bantu? Ya, tolong ya bantu saya. Lalu kita dibantu dan dia membantu kita untuk mengangkatkan kursi. Sesudah dia membantu kita, kita mengucapkan terima kasih. Atau bentuk yang lain Bapak Ibu Saudara, kita mau mengantarkan buku, kita mau melakukan sesuatu, ada yang membantu kita, lalu kita mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, gini, saya mau mengajak kita berpikir dan merenung. Kalau orang itu tidak bantu kita, kita masih bisa hidup enggak? Masih bisa. Kalau dia tidak bantu kita, kita masih bisa bertahan enggak? Masih bisa. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, untuk orang yang sudah membantu kita, yang kalau dia tidak bantu pun saya masih bisa hidup, kita mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena kita menghargai pertolongan dia. Kita menghargai kebaikan hatinya. Kita mengakui bahwa dia punya karya dalam hidup kita. Nah, untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk Allah kita yang jelas-jelas, kalau dia tidak tolong kita, kita mati. Kalau dia tidak tolong kita, kita nggak mampu. Kalau dia tidak tolong kita, kita hancur.
masakan dengan Tuhan, kita tidak mau bersyukur, menaikkan pujian. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini pemazmur mengajak kita adalah baik sebagai bentuk pengakuan kita. Hanya karena anugerah dan pertolongan-Mu. Kalau Engkau Tuhan tidak campur tangan, aku tidak mampu. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bersama melihat anugerah Tuhan ini buat gereja kita. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang mau saya ajak kita renungkan bersama dari kalimat ini, dari apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Allah. Yang pertama, ketika kita katakan adalah baik untuk bersyukur, adalah baik untuk memuji Tuhan. Karena itu sebuah pengakuan dari dalam diri kita. Pengakuan tentang apa? Pengakuan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, termasuk atas gereja kita. Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID ini sungguh membuat kita sulit. Ya, semuanya mengalami kesulitan. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, pandemik seperti ini bukan terjadi satu kali ini saja. Dalam sejarah dunia, dalam sejarah manusia ada beberapa kali pandemik terjadi. Dan ini menimbulkan krisis. Dan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ada beberapa krisis yang juga terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami hari ini, nah kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara dari kisah-kisah di masa lalu, khususnya dari kisah yang ada dalam Alkitab. Nah saya mau mengambil satu cerita Bapak Ibu Saudara dari Alkitab, yaitu tentang Nabi Elia. Dalam kitab Raja-Raja. Nah Bapak Ibu Saudara, Elia dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi Raja Ahab. Allah berfirman lewat Nabi Baal bahwa tidak akan turun hujan dan embun selama 3,5 tahun. Bapak Ibu Saudara, itu artinya tidak akan ada hujan dan akan terjadi kekeringan. Berapa lama? 3,5 tahun. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak turun hujan, wah itu hidup ini akan berantakan sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Sebab kita butuh air. Kalau tidak ada air, berantakan. Jangankan 3,5 tahun Bapak Ibu Saudara. Kalau pam saja mati, itu kita kesulitan. 1 minggu saja, wah kita tuh sudah kelabakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara tidak ada air 3,5 tahun. Dan Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa pada waktu itu pekerjaan masyarakat adalah beternak dan juga bertani atau berkebun. Jadi sangat bergantung kepada air. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika tidak ada air dan tidak ada hujan selama 3,5 tahun, maka akan terjadi krisis ekonomi, krisis pangan. Jadi situasinya pada waktu itu sangat-sangat sulit. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara. Baal itu artinya dewa Tuhan yang berkuasa atas kesuburan atau atas kehidupan. Tetapi pada waktu itu ketika Allah berkata lewat Nabi Elia bahwa tidak turun hujan, tidak turun embun. Baal tidak berkuasa, Baal tidak berdaya. Tetapi Allah itu berkuasa. Dan betul tidak turun hujan. Setetes pun tidak ada hujan. Kenapa? Sebab Allah yang berkuasa. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi masa kekeringan waktu itu, Allah mengutus Nabi Elia untuk sembunyi di tepi sungai Kerit. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah memelihara Elia di tepi sungai Kerit? Dengan Allah mengutus burung gagak, memberikan makan kepada Elia. Allah berkuasa Bapak Ibu Saudara atas alam semesta, Allah berkuasa atas burung gagak dan Allah memerintahkan kepada burung gagak untuk mengantarkan makanan kepada Elia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Waktu itu krisis, betul. Waktu itu kesulitan pangan, betul. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekali lagi seperti poin ini. Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya. Allah berkuasa walaupun ada krisis. Tetapi Allah berkuasa untuk memelihara umatnya. Nama Elia artinya Yahweh itu adalah Allah. Jadi Allah itu mau menyampaikan kepada bangsa Israel, mau menyampaikan kepada Raja Ahab, Baal itu bukan Allah, Yahweh itulah Allah. Dari tepi sungai Kerit, Allah mengutus Elia untuk berangkat ke Sarfat dan menjumpai seorang janda yang pada waktu itu menurut catatan Alkitab, dia pun tidak punya persediaan makanan. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mengutus pergi ke tempat yang jelas-jelas itu gak ada makanan di sana. Kenapa Tuhan tidak menyuruh Elia pergi ke rumah seorang konglomerat yang punya lumbung gandum yang besar untuk menjamin kehidupan Elia. Tapi Allah tidak lakukan itu. Allah justru mengutus Elia pergi ke rumah janda di Sarfat.
Dan persediaan makanan janda itu tidak ada. Kecuali mangkok, tepung dalam mangkok dan sebotol minyak. Lalu dikatakan oleh Alkitab wanita itu akan membuat roti, lalu sudah itu dia katakan kami akan mati. Berarti tidak ada lagi stok lagi makanan. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Allah berkuasa atas krisis pada waktu itu. Allah memelihara Elia, Allah memelihara janda itu. Tepung di dalam mangkok itu selalu ada, minyak dalam botol itu selalu ada. Lalu dicatat Bapak Ibu Saudara, anak dari janda itu meninggal. Tetapi Allah membangkitkan. Yang mau menyatakan Yahweh itu adalah Allah. Baal itu bukan Allah. Yahweh itu adalah Allah dan dia menyatakan kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersyukur adalah baik untuk menaikkan pujian syukur kepada Allah. Itu mau mengingatkan kita bahwa Allah itu berkuasa dan kita meyakini dan kita menaruh hidup kita kepada Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Walaupun hari ini kita mengalami situasi yang sulit. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara saya update status nih di Facebook ya. Saya membuat sebuah quote dan saya masukkan di status Facebook saya. Saya menulis jalan dan cara Tuhan tidak terduga. Tuhan memakai orang yang tidak terduga untuk memberkati umatnya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang memberikan komen amin, amin, amin. Saya menuliskan itu Bapak Ibu Saudara karena saya mengalami sendiri bagaimana Allah itu bekerja dengan luar biasa. Dan Tuhan mengutus orang-orang yang tidak pernah saya duga untuk menolong saya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang memberikan komen amin, amin. Juga mengalami hal yang sama. Bahwa Allah itu punya cara yang luar biasa untuk memelihara kita. Dan saya juga meyakini Bapak Ibu Saudara Allah itu berkuasa atas gereja kita juga. Dan dia adalah Allah yang akan terus campur tangan untuk memimpin masa depan gereja kita ini ke depan. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara pandemik ini sampai kapan. Tapi satu hal yang kita tahu, Allah yang memimpin, yang menjadi kepala atas gereja ini adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya dan Allah itu yang akan terus memimpin gereja kita di tempat ini. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita belajar mengatakan adalah baik untuk kita menaikkan syukur dan pujian, itu merupakan sebuah pengakuan di mana kita belajar untuk mengakui bahwa Allah itu mempunyai rencana atas hidup kita. Allah punya maksud, Allah punya tujuan dalam kehidupan kita, termasuk untuk gereja kita. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa maksud Tuhan dengan dia mengizinkan COVID ini? Bapak Ibu, kalau kita mempunyai satu pertanyaan dan kita tidak menemukan jawabannya, maka itu bisa menimbulkan kegoncangan dalam hidup kita. Bisa menimbulkan kebingungan dalam diri kita. Saya ambil contoh begini. Misalnya ada seorang anak bertanya kepada papa, kepada mamanya. Ma, pa, aku ini anak siapa? Pa, papaku yang mana? Mamaku yang mana? Kalau dia tidak mendapatkan jawaban yang benar, yang tepat, dia akan goyah. Siapa aku sesungguhnya? Nah begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan kasus pandemik ini. Di antara kita banyak sekali yang bertanya, apa maksud Tuhan? Dan ketika kita tidak menemukan jawabannya, kita bisa bimbang. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu maksud tunggal Tuhan itu apa untuk COVID ini. Dengan dia mengizinkan pandemik ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya memikirkan ada banyak hal yang Tuhan sampaikan untuk menjadi pembelajaran buat hidup saya melalui COVID ini. Salah satunya Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID ini mengajarkan kepada saya dan juga mungkin bagi kita semua untuk mengoreksi, mengevaluasi diri kita, siapa kita sesungguhnya. Bagaimana kepercayaan kita, bagaimana keberimanan kita kepada Tuhan. Saya ambil contoh begini. Suatu ketika saya mendengar kisah cerita tentang seorang motivator yang biasa memberikan pelatihan. Dia memberikan pelatihan untuk memotivasi banyak orang supaya bekerja maksimal dan menghasilkan potensi-potensi yang besar begitu ya. Dan dia mengajar untuk bagaimana memanage emosi, bagaimana menghadapi orang-orang dengan berbagai macam karakter, menghadapi tekanan-tekanan. Ya, dia melakukan banyak training dan banyak orang yang belajar dari dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan COVID ini?
ketika COVID ini juga dia alami, dia goyah. Apa yang pernah dia pelajari dan apa yang pernah dia ajarkan kepada orang, dia lupa. Dia menjadi orang yang tidak terkontrol, emosinya tidak terkontrol, ketemu dengan orang dia bisa marah, emosional sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kondisi COVID ini mau menyadarkan kita tentang siapa diri kita. Kegoncangan terjadi oleh karena COVID ini. Bagaimana dengan kepercayaan kita? Bagaimana dengan iman kita? Di dalam ibadah minggu terakhir di akhir tahun 2019 yang lalu di KU yang keempat, saya menyampaikan sebuah perenungan Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Saya sampaikan pada waktu itu bahwa jangan-jangan nih kita katakan aku percaya kepada Tuhan, aku yakin dengan pemeliharaan Tuhan, itu karena dalam pikiran kita masih punya stok pangan, kita masih punya aset, kita masih punya deposito, kita masih punya tabungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa tenang itu kenapa? Karena kita membayangkan. Apa yang kita bayangkan? Kita masih punya deposito dan sebagainya. Jadi saya tenang, kenapa? Karena saya masih punya. Tetapi ketika COVID ini Bapak Ibu Saudara terjadi, ini membuat kita berpikir, apakah memang saya ini percaya kepada Tuhan? Sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini itu di dalam rencana Tuhan. Dan di dalam semua peristiwa ini ada maksud Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Di sini Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan dengan jelas mau mengingatkan kita bahwa rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Jalannya kita bukan jalannya Tuhan. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan merancang, ketika dia mengerjakan sesuatu, itu dia maksudkan dengan satu tujuan yang indah. Hari ini kita tidak bisa memahaminya, tapi yakinlah Tuhan punya maksud. Kita belum bisa memahami sepenuhnya, tetapi yakinlah Tuhan punya rencana. Di dalam ayat 9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, kita tidak mampu untuk memahaminya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, perhatikan Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ada tujuan Tuhan di mana Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan izinkan pandemi COVID ini terjadi dan kita mengalami kegoncangan yang luar biasa, Tuhan sebenarnya sedang mengingatkan kita, bagaimana imanmu, bagaimana percayamu, bagaimana engkau menaruh pengharapanmu kepada Allah. Dan Tuhan mau kita berbenah. Karena apa? Dia mau kita bertumbuh menjadi serupa dengan anaknya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mempercayai apa maksud dan rencana Tuhan atas semuanya ini. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan gereja kita. Ketika Tuhan izinkan ini terjadi, ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan juga kepada kita. Dalam khotbah saya di dalam ibadah kenaikan, ada beberapa hal yang juga saya sampaikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah pada pagi hari ini saya juga mau mengajak kita untuk melihat. Ada banyak hal dalam gereja kita yang juga masih terus dan akan terus kita benahi ke depan. Untuk apa? Membawa seluruh jemaat Tuhan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini pergumulan kita bersama, ini kerinduan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan izinkan ini terjadi, kita bergandengan tangan untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. Ketika di sini dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Allah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar untuk mengakui bahwa Allah itu terus bekerja di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam gereja kita. Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa Tuhan adalah pemilik gereja. Dia yang mendirikan gereja.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa keberadaan, keberlangsungan, kebertahanan gereja itu juga tergantung daripada Allah itu sendiri. Di dalam Matius pasal 16, Tuhan Yesus pernah berkata begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan kalimat yang penting juga Bapak Ibu Saudara, alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, dengan tegas, dia mendeklarasikan, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Karena Allah itu mendirikannya, maka Allah yang menjaga, maka Allah yang memelihara. Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan, kebertahanan, keberlangsungan gereja itu bukan karena manusia. Kenapa bukan karena manusia? Karena manusia itu terbatas Bapak Ibu Saudara. Ya, kita terbatas adanya. Kita sebagai manusia terbatas. Tetapi Allah itu Allah yang tidak terbatas. Dia yang mengatur, dia mengontrol, dia menopang, dia bekerja, dia merawat, dia menjaga gerejanya. Keterbatasan kita banyak Bapak Ibu Saudara. Kita keterbatasan fisik, kekuatan kita juga tidak ada batasnya. Kita tidak kuat untuk selamanya. Pikiran kita juga terbatas, jadi ketika kita memikirkan banyak hal tentang pekerjaan Tuhan, kadang-kadang juga pikiran kita terbatas, hikmat kita terbatas, talenta kita juga terbatas, emosi kita juga terbatas, dan semuanya terbatas. Termasuk Bapak Ibu Saudara, kita terbatas untuk waktu di mana kita bisa melayani. Karena ada waktunya kita tidak akan bisa melayani lagi di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Musa dalam Mazmur 90. Dalam ayat 1 Musa berkata, Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tempat berteduh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Ini buat saya Bapak Ibu Saudara, buat kita sebuah penghiburan. Kenapa? Satu generasi, satu generasi. Generasi yang pertama pasti akan tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Akan ada muncul generasi berikutnya, akan muncul lagi generasi berikutnya. Tetapi Allahnya tetap sama. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, nanti kalau bangsa Israel bertanya namamu siapa, aku sebutkan apa? Aku adalah aku, kata Tuhan. Lalu Tuhan juga menyebutkan aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bapak Ibu perhatikan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Abrahamnya sudah tidak ada, Ishaknya juga tidak ada, Yakubnya tidak ada. Tetapi Allahnya tetap sama. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penghiburan buat kita. Keberlangsungan, kebertahanan gereja kita di tempat ini pun itu karena Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Allah itu luar biasa. Mengutus, menghadirkan orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memunculkan aktivis-aktivis, jemaat-jemaat yang mencintai Tuhan. Silih berganti. Ada yang datang tapi ada waktunya dia pergi, mungkin juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Datang dan melayani bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tuhan juga mengutus hamba-hambanya melayani di tempat ini. Bergantian Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa bagaimana Allah itu bekerja. Pandemik ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi kita menaruh pengharapan kita. Kita mempercayai bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan yang baik di gerejanya di tempat ini adalah Allah yang akan terus memimpin kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di ulang tahun ini saya mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan, memasyurkan namanya, dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan terus untuk para hamba Tuhan, kita doakan terus untuk semua majelis dan setiap kita, supaya kita bisa terus bersatu hati, bergandengan tangan melayani Tuhan. Selamat ulang tahun buat kita semua, dan biarlah hati kita terus berkobar untuk hidup bagi Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita di gerejanya di tempat ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mensyukuri anugerah-Mu dalam kehidupan kami, dalam gereja-Mu di tempat ini. Melihat situasi-situasi yang sulit kami hadapi, tetapi ada tangan Tuhan yang luar biasa memimpin kami semua.
Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Dan Engkau tetaplah menjadi kepala, gembala atas gereja ini ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang akan terus memimpin gereja ini ke depan. Bapa di surga, pakailah setiap kami, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk hadir, melayani, beribadah di sini. Dan kami bersatu hati untuk kami boleh terus hidup bagi Tuhan. Berkati kami semua, berkati gerejamu. Dan sebentar kami juga Tuhan akan bersama-sama bersuka cita dalam ibadah syukur untuk ulang tahun ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami semua. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau, Allah kami, gembala kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah yang sudah memimpin gereja kita selama 53 tahun ini. Karena itu patutlah kita bersama menaikkan pujian, syukur, hormat kita kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengingat dan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-53. Mari bersama untuk mengawali ibadah syukur kita di dalam prosesi ulang tahun gereja kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara sangkakala Mars Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan kiranya lagu ini kembali lagi memberikan semangat kepada kita, mengingatkan kita untuk kita boleh hidup bagi Tuhan dan kita boleh melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah kita bersama, sehati dan sepikir, dalam satu kasih jiwa, juga satu tujuan. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri, dan tidaklah mengharapkan pujian yang sia-sia. Kristuslah teladan kita, dengan rendah hati taat kehendak Bapa. Taat sampai mati, tidak mempertahankan kemuliaan diri. Bersatu demi Kalam Kudus, bersatu bangun kerajaannya. Ia dan setialah, masyhurlah nama Tuhan. Berkiprah bagi kemuliaan-Nya, tinggikan puji Kristus. Oh Tuhan, teguhkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu. Kristuslah teladan kita, dengan rendah hati taat kehendak Bapa. Taat sampai mati, tidak mempertahankan kemuliaan diri. Bersatu demi Kalam Kudus, bersatu bangun kerajaannya. Ia dan setia, masyhurkan nama Tuhan. Berkiprah bagi kemuliaan-Nya, tinggikan puji Kristus. Oh Tuhan, teguhkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu. Oh Tuhan, teguhkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu. Dengan meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau setia, kita mau taat, mengikut Dia, melayani Dia. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita bergandengan tangan terus untuk boleh melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan menaikkan sebuah lagu Happy Birthday Kalam Kudus. Dan biarlah lagu ini boleh kita nyanyikan bersama. Bapak Ibu Saudara bisa menyanyikannya di rumah. Bersama-sama kita akan menaikkan lagu Happy Birthday Kalam Kudus. Happy birthday Kalam Kudus, happy birthday Kalam Kudus, happy birthday, happy birthday, happy birthday Kalam Kudus. Saya bersama dengan seluruh majelis yang ada di depan, bersama-sama kita akan meniup lilin dan Bapak Ibu majelis di sini mewakili kita bersama.
Kita bersama meniup lilin. 3, 2, 1. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah dan kita boleh hidup dan dipakai oleh Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-53 Gereja Kristen Kalam Kudus. Malang dan Selamat menghitung Berkat-berkat Tuhan. Shalom, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, segenap majelis dan rohaniwan yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya mewakili segenap pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus dan seluruh warga Sekolah Kristen Kalam Kudus bersama dengan jajaran pimpinannya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-53 untuk Gereja Kristen Kalam Kudus. Kiranya Gereja Kristen Kalam Kudus senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan, khususnya di dalam menjalin kerjasama antara gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus. Selamat ulang tahun. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami sekali lagi mensyukuri anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang sudah memulai pekerjaan yang baik di gereja-Mu di tempat ini. Engkau Tuhan yang sudah memelihara gereja-Mu selama 53 tahun ini. Dan Engkau juga ya Tuhan yang akan terus memimpin gereja-Mu ini ke depan. Terima kasih ya Bapa untuk begitu indahnya karya Tuhan yang Engkau sudah nyatakan di tengah-tengah kami. Walaupun ada begitu banyak pergumulan, situasi-situasi yang sulit yang pernah kami alami. Tetapi kami tahu satu hal, tangan Tuhan tidak pernah lepas menolong, menopang kami semua ya Tuhan. Dan bahkan di dalam semuanya ini kami boleh belajar bahwa campur tangan Tuhan itu ajaib dan sungguh nyata adanya. Dan karena itu ya Bapa, kami meyakini pemeliharaan-Mu Tuhan untuk waktu-waktu ke depan tetap ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau bersehati ya Tuhan. Mau berdoa untuk para rohaniwan yang Tuhan percayakan boleh melayani Engkau Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati setiap mereka, berikan hikmat ya Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada mereka dan kasih karunia Tuhan lain menaungi mereka, Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kasih karunia. Begitu juga Tuhan dengan rekan-rekan majelis yang boleh juga dengan setia dan bersedia melakukan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati mereka semua di dalam segala keberadaan hidup mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan juga kepada setiap mereka. Mampukan ya Tuhan untuk rekan-rekan majelis boleh dengan setia melakukan semuanya dengan baik dan kasih karunia-Mu menopang mereka semua. Bapa di surga, berkati juga untuk seluruh pengurus komisi dan juga semua rekan-rekan para aktivis yang boleh juga memberikan waktu mereka, hati dan pikiran mereka boleh melayani Engkau Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan jugalah yang boleh memberkati. Bapa di surga, sekali lagi kami menyerahkan untuk gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami semua. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sungguh ya Tuhan, hamba mau berdoa buat mereka, tangan-Mu memelihara mereka semua. Dalam situasi yang sulit yang kami hadapi saat-saat ini oleh karena pandemi COVID ini. Sungguh ya Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, pelihara mereka semua ya Tuhan. Pelihara kami semua, jagai hati kami, dan biarlah dalam situasi yang sulit seperti ini kami terus memandang kepada Tuhan dan hati kami mau terus berpaut kepada Engkau. Teguhkan iman kami, kokohkan pengharapan kami, dan kami mau terus hidup bagi Tuhan, bersandar penuh kepada Engkau, dan kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pakai juga Tuhan gereja-Mu ini dalam panggilannya,
di tengah-tengah kota Malang, di tengah-tengah masyarakat di mana gerejamu ini ada. Kiranya Tuhan kami boleh ada di tempat ini menjadi berkat. Kami boleh menjadi garam dan terang secara nyata di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Bapa di surga, ini doa kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan gerejamu, kami serahkan seluruh jemaatmu, dan pakai kami semua, ya Tuhan. Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, ini penyerahan kami kepada Engkau di hari ulang tahun gerejamu di tempat ini. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Gembala kami yang baik yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, ibadah live streaming Gabungan Pemuda Remaja memperingati HUT ke-53 GKKK Malang pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Gido Manoki. Ibadah akan dimulai pada pukul 11.00 WIB dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. GKKK Malang akan mengadakan seminar online talk show dengan tema Injil dan Hati, dilayani oleh Evangelis Pejoli pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 19.00 WIB dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Pembicara ibadah streaming minggu depan tanggal 26 Juli 2020 akan dilayani oleh Evangelis Michael Teng. Kebaktian umum pertama akan dimulai pada pukul 6.00 WIB dan kebaktian umum kedua akan dimulai pada pukul 9.00 WIB. Kebaktian streaming minggu depan, baik kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang kedua, dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian doksologi, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengingat karya Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.